Oke, selamat sore ya. Kita lanjut lagi. Saya baru selesai masang juga ya. Untuk tadi Chevrolet Trailblazer ya. Jadi banyak banget nih hari ini yang nanyain tentang mobil Chevrolet, dan satu yang deal adalah untuk Chevrolet Spin ya. Chevrolet Spin yang akan kita review saat ini H4 ya. Chevrolet Spin itu MPV ya, sama seperti Avanza ya. Nah, kalau tadi Chevrolet Trailblazer susah banget ya ngomongnya ya. Low beamnya adalah H7. Saya baru selesai masang ya. Terima kasih Bapak. Ternyata di order juga untuk lampu jauhnya high beam ya. High beamnya H1. H7-nya reflektor, H1-nya untuk high beam ya. Nah, untuk fog lampnya H27 kita nggak punya stoknya, jujur terus terang. Ya, H27 dari pabriknya susah. Apalagi mau yang 3 warna ya, nggak punya. Tadi saya sudah masang, tidak ada error ya, tidak ada error. Jadi mobil tersebut banyak sekali sensor-sensor ya, yang bisa nongol di dashboard, perintah-perintah ini, perintah-perintah itu ya, error message. Tapi alhamdulillah tadi dipasang tidak ada error message ya. Nah, kebetulan bapaknya sudah, yang punya mobil sudah ganti lampu plat nomor pakai LED. LED-nya ada tulisan CAN bus loh, tapi tetap nongol di dashboard bahwa ada error ya. Makanya kebetulan ini di order untuk Chevrolet ya, Chevrolet Spin. Nah, kita akan mereview sekalian soal masalah CAN bus ya. Jadi begini, CAN bus itu sebenarnya apa sih? Banyak orang bilang di forum-forum, di mana di tempat Bukalapak, di Tokopedia, LED ini support CAN bus, bus gitu ya. Apa artinya sih? Nah, CAN bus itu sebenarnya saya juga nggak mengerti asli kata-kata CAN bus itu dari mana. Anda bisa googling sendiri. Tapi intinya begini, saya mau jelaskan ya. Banyak produk Cina ya menulis istilah CAN bus. Artinya bisa untuk mobil-mobil Eropa yang ada sensor-sensor seperti itu. Nah, masalahnya ya seperti BMW, Mercy ya, mobil-mobil Eropa seperti Audi ya, seperti Chevrolet, seperti mobil-mobil ya pokoknya Eropa lah ya. Nah, itu dia memang ada warning indikator di dashboard. Jadi kalau Anda mengganti itu bohlam, dia akan error ya. Dan sudah merembet juga ke mobil Jepang seperti Toyota Innova Reborn ya. Saya pernah satu dapat customer, mungkin beliau nonton nih. Saya gantikan dia order lampu HB3 3000K dari saya. Tapi setelah dipasang katanya indikator di dashboardnya untuk Toyota Innova tersebut disuruh cek headlight ya, katanya begitu. Nah, saya nggak mengerti karena saya belum pernah masang di mobil Jepang ada error seperti itu ya. Sampai saat ini sih aman ya. Tapi ada satu customer akhirnya dia bilang ada cek error headlight. Ya, saya juga nggak bisa banyak ngomong bagaimana, akhirnya saya bilang tukar aja ya, seperti itu. Jadi masalahnya clear. Kemungkinan error di LED-nya atau error di mobilnya atau bagaimana juga saya nggak tahu. Tapi intinya adalah kata-kata CAN bus ini sebagai senjata, maksudnya bukan senjata sih, sebagai gimana ya, bener atau tidak ya. Jadi masing-masing tiap-tiap mobil merek itu berbeda. CAN busnya itu ada yang membaca arus, ada yang membaca tahanan, ada yang istilahnya dia close loop segala macam ya. Teknologi tiap-tiap mobil berbeda untuk mendetek itu. Intinya adalah saya mau bahas soal LED-nya. Kalau yang ada kata-kata CAN bus itu sebenarnya merugikan kita. Kenapa? Karena itu kan CAN bus itu untuk menipu. Jadi wattnya itu bisa ditipu ya. Makanya kenapa syarat bohlam bagus saya selalu bilang watt dan luxnya harus gede, harus sesuai. Jadi wattnya ini 30 watt bohlam levelnya, luxnya 3100 ya. Bukan wattnya 40 tapi luxnya 3100, bukan. Karena ini sesuai spek. Karena kenapa? 1 wattnya 100 lux. Rata-rata zaman sekarang bohlam 1 watt 100 lux. Belum ada bohlam yang 1 watt 200 lux. Belum 2021 belum. Mungkin Anda nanti nonton video saya di 2025 kalau YouTube masih ada. Ya mungkin nanti kedepannya mungkin 1 watt udah 250 lux mungkin ya. Tapi saat ini di 2021 saya berbicara
1 watt itu ya rentangnya 100 lux ya. Nah, jadi CAN bus itu kan adalah untuk menipu daya. Karena kenapa? Halogen itu 55 watt. Sedangkan Anda ganti LED 20 watt, 30 watt, 40 watt. Nah, si komputer mobil akan membaca bahwa lampu itu putus, padahal lampu itu nyala. Kenapa? Karena bebannya nggak sesuai. Kok dia merasa ringan? Nah, kalau itu mobil yang membaca ampere. Atau ada yang membaca, yang penting close circuit. Jadi kalau close circuit itu lebih mudah sebenarnya. Kenapa? Karena mau bohlam berapa watt pun bisa. Tapi kalau ada yang membaca ampere seperti Hall effect, dia pakai sensornya efek Hall segala macam, nah itu ribet. Seperti di Mercy, di BMW agak lebih ribet ya kalau di mobil-mobil lain. Makanya teknologinya tiap-tiap orang berbeda, arsitekturnya berbeda, jadi cara mendetek dia punya error warningnya berbeda-beda. Ada yang membaca arus, ada yang membaca close circuit, ada yang mau mesti baca tahanannya berapa ya. Tahanan itu jadi maksudnya kalau ini diukur pakai ohm meter, oh ini ohm meternya itu ini misalnya 1 kilo ohm atau 2 kilo ohm. Nah sekarang kita ukur LED, ini berapa kilo ohmnya. Kalau kilo ohmnya beda atau ohmnya beda, error. Nah makanya kenapa ada CAN bus yang berfungsi, ada CAN bus yang juga tidak berfungsi. Tapi saya tidak mau membahas soal CAN bus lebih dalam. Ini kan diorder untuk Chevrolet Spin ya. Chevrolet Spin intinya pakai ini tidak bakal ada error message. Karena dulu saya pernah dapat customer ya, dia pakai LED apa, di indikator dashboardnya ada. Dia datang kemari ke Jelambar, saya pasangin, saya bilang coba dulu. Lebih baik kita ngomong coba. Saya nggak berani ngomong sombong, Pak nggak error, nggak berani saya juga. Kenapa? Karena saya orangnya demen praktek. Jadi saya bilang coba dulu aja. Bapak coba keliling-keliling, Bapak nyalain, Bapak klakson segala macem sampai puas, tidak ada indikator, Bapak bayar. Kalau misalnya nggak itu ya jangan. Ya, intinya seperti itu. Jadi Chevrolet Spin pakai LED ini tidak. Padahal LED ini dari pabrikan tidak ada soal CAN busan. Tapi intinya adalah tidak storingnya itu yang kita mau tekankan. Ya. Kenapa bisa error warning kadang-kadang ya karena storing. Seperti mungkin Toyota Innova Reborn ya, saya pernah masang itu yang tadi saya cerita ya, itu mungkin karena storing ya, bukan soal CAN bus. Kayaknya mobil Jepang tidak ada itu perlu CAN busan ya. Anda mau ganti expander juga, mobil-mobil Pajero yang Anda mau ganti lampu-lampu begitu mungkin tidak ada error ya. Tapi kemarin ada masukan dari saya, ya mau nggak mau kita tukar bohlamnya. Mungkin bohlamnya error atau mobilnya yang error, saya juga nggak tahu. Tapi intinya mobil Jepang jarang yang seperti begitu ya. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah tidak storingnya itu syarat bohlam bagus ke-6 ya, penting makanya saya ngomong ya. Bohlam bagus itu ada 7 syarat. 1 watt dan luxnya gede. Nah dia 30 watt di 3100 lux. Jadi dia tidak pakai CAN busan yang untuk menipu beban palsu ya, menipu beban palsu. Jadi Anda seakan-akan tuh lihat wattnya itu gede, bohlam ini wah wattnya gede ya, 60 watt, 70 watt. Jadi Anda tertarik untuk beli, padahal luxnya nggak sebanding. Karena ada kata-kata CAN bus itu untuk menipu ya. Syarat kedua harus stabil. Nah, stabil ini penting, tidak boleh ngedrop. Kalau 30 watt ya 30 watt. Ya, adjustable juga penting karena bohlam itu kita mengkonversi dari halogen ke LED ya, tentu LED-nya harus bisa adjustable ya. Harus bisa menghilangkan bayangan gelap, memindahkan bayangan gelap, harus bisa diatur cut off-nya seperti itu. Syarat ketiga bohlam bagus itu seperti itu. Ya. Syarat keempat serviceable itu syarat bonus. Saya nggak bisa ngomong karena cuma tipe CRI yang bisa, tipe-tipe lain di luaran rusak buang ya. Jadi syarat keempat itu sebagai syarat bonus, syarat yang hanya bohlam ini bisa dipenuhi, CRI ya, CRI mau merek apapun CRI yang penting ya. Tapi ada juga tipe-tipe tertentu yang nggak bisa, misalnya ini nih CRI nih. Jadi yang X70 atau apa ini jangan dibeli nih ya, saya sudah bahas ini jangan dibeli yang tipe begini, nggak bisa diservis bro. Ya, walaupun dia CRI nggak bisa diservis karena PCB-nya akan ngelotok paten. Syarat kelima adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap ini kecil ya, tidak besar, tidak gelap. Ya, kenapa? Karena keuntungan tipe chip yang begini itu dia ada lensanya. Jadi dia membantu pembiasan 180 derajat. Ya.
Kalau chipnya pipi merugikan, dia ada lensa. Walaupun lensanya terbuat dari resin atau dari apa, intinya dia ada lensa, dia menguntungkan. Intinya seperti itu. Saya pernah memapas supaya datar, malah outputnya lebarnya kurang, ya aneh. Makanya di dunia ini udah diciptakan begitu, kita modifikasi belum tentu bagus. Karena sudah diciptakan begitu ya, ada tujuannya ya si pabrik. Kenapa dia chipnya dikasih lensa ya, untuk soal pembiasan. Jadi bayangan gelap kecil, makin tidak gelap ya makin bagus, intinya seperti itu. Nah ini Anda lihat di tembok ya, bayangan gelapnya ya, tidak terlalu gelap, remang-remang. Ya memang kadang-kadang orang bilang, Pak masih itu mah kuning-kuningnya doang, sisa-sisa cahaya ya. Iya betul, karena itu chipnya ada lensa. Tapi kalau dia tidak ada lensa ya gelap banget, intinya gitu ya. Soal keenam, tadi saya sudah ngomong apa soal keenam, tidak storing ya, bolam ini tidak storing terutama terhadap radio ya, terhadap komponen kerja di mobil Anda ya. Penting makanya untuk mobil-mobil Eropa yang sangat-sangat sensitif, banyak sensor-sensor ya, sensor auto light, sensor ini, sensor itu. Tadi mobil Trailblazer tersebut ada sensor di kaca depan ditutup ya. Jadi kalau dia bilang cerita, yang punya mobil cerita kalau masuk basement dia akan lampunya akan on dengan sendirinya ya, segala macam begitu. Makanya itu lebih ke arah tidak storing, tidak mengganggu ya, bisa segala macam. Karena kalau lampunya storing, error, mengganggu kerja elektronik lain di mobil. Contohnya ya radio suaranya mengecil, monitor TV Anda ya, jadi gambarnya scrolling, videonya ya. Kalau itu saya pernah mengalami sendiri, videonya scrolling ya, kalau lampu nyala dia gambar bergaris ya, itu storing namanya. Radio mobil udah sering banyak saya terima WA ya, sensor segala macam bisa terpengaruh ya. Kenapa bisa terpengaruh? Karena saya jujur terus terang dari lulusan teknik elektro. Di teknik elektro itu belajar soal compatible European ya, CE. Anda menciptakan barang harus, makanya kenapa Anda lihat-lihat kalau peralatan elektronik suka ada CE-nya, FCC. CE itu Eropa, artinya compatible European. Artinya apa? Bisa hidup berdampingan. Jadi bisa hidup berdampingan tanpa saling mengganggu. Jadi maksudnya tidak mengganggu kerja elektronik lainnya. Makanya LED itu harus standar CE. Walaupun ini tidak ditulis ada CE berapa, tapi intinya ini sudah teruji, tidak storing ya, seperti itu. Syarat ketujuh soal pendinginan ya, saya tekankan pendinginan. Kenapa? Karena penting ya. Anda kalau masang kan ininya dulu, terus klipin baru pasang karet ya. Nah, pasang beginian, oh ya satu hal lagi, di Chevrolet Trailblazer tersebut tidak ada bobok-bobok ya. Tidak ada karet apa, semua original. Nah sama seperti ini. Ini masang bolam H4 juga karet harus original. Sebisa mungkin tanpa harus ngebobok atau ngerobek. Kenapa? Karena kita perlu benar-benar mensil. Mensil ini dalam arti tidak bocor. Tidak bocor udara, tidak bocor air. Penting supaya headlampnya kedap. Ya. Headlamp itu kedap karena di sini itu air tidak bakal tembus karena ini ngepres sekali karetnya, ngegigit di dia punya dudukan ini. Ya, ngegrip. Jadi intinya air tidak bakal bisa masuk dari sini. Ya, tidak bakal bisa masuk dari sini. Angin pun tidak bisa tembus. Nah, makanya LED ini bagus ada heatsinknya. LED yang tidak bagus tidak ada heatsinknya. Makanya syarat ketujuh ini penting. Kita bikin syarat itu tidak sembarangan. Anda boleh yakin dengan yang syarat saya sebutkan, atau Anda tidak merasa yakin ya tidak usah beli. Simple, bebas ya. Saya tidak pernah memaksa. Nanti saya ngomong saya tidak pernah memaksa, nanti ada orang mengartikan saya sombong. Saya tidak sombong, saya hobi, saya ngomong apa adanya. To the point. Kalau bilang LED ini kurang terang ya memang LED ini levelnya cuma di 30, bukan di 40, bukan di 50, bukan di 60. Saya jujur kok ngomong apa adanya 30 watt. 30 watt ini 3100 lux. Sebenarnya sudah 3 kali lebih terang dari halogen. Karena halogen diukur oleh kita cuma 1000. Gitu ya, tapi memang ada banyak orang juga masih bilang, Pak saya mau lebih terang lagi. Iya banyak, cuman ya cuma segini gitu, cuma 30 watt 3100 lux itu, tidak bisa lebih gitu ya. Saya juga sebenarnya mau mencari yang 40 watt 50 watt tapi memenuhi 7 syarat itu. Stabil perlu. Kenapa? Karena banyak LED di luaran watt awalnya gede.
Seperti ini, si pedagang LED, si merek Okti atau apa tuh, nggak ngerti saya. Dia bilang F3 dia stabil. Terus dia memberikan foto dengan power supply wattnya. Saya tahu begitu karena customer yang mengirimkan. Saya tidak pernah mau mengecek dagangan orang. Saya juga bukan orang yang kepo. Saya orangnya masing-masing jalan sendiri. Karena saya juga hobi, saya juga tidak mementingkan bagaimana gitu ya. Saya ada penjualan, saya bersyukur, berterima kasih kepada customer yang sudah beli. Tidak ada penjualan ya, saya hobi. Kita bisa beralih ke pekerjaan saya yang lain gitu ya. Intinya begitu. Jadi kita semua berjalan. Jadi hobi itu bekerja dengan senang hati, bro. Bukannya kita terpaksa mencari duit di situ. Misalnya Anda sebagai kepala keluarga, Anda harus mencari uang untuk membiayai keluarga Anda. Anda mau nggak mau Anda harus cari kerjaan, apapun kerjaan itu Anda harus lakukan, tapi Anda supaya dapat gaji, dapat income. Saya hobi, bro, terus terang. Jadi apa yang kita kerjakan ya sesuai dengan hati saya, gitu ya. Makanya kalau jelek saya bilang jelek, to the point. Kalau bagus ya saya bilang bagus. Ini barang dari distributor A, ya, disupply oleh distributor A. Ya barangnya bagus ya kita lanjut. Seperti Pro 7, banyak kelemahannya. Ya kita tentu nggak bisa merekomendkan dong ke customer lagi gitu. Kelemahannya apa? Dia kipasnya tidak ada heatsink. Jadi kalau Anda masang begini, mendem. Kalau ini ada bagian heatsink ini, makin tinggi makin bagus, makin gede makin bagus, supaya kipas berputar, angin bisa lewat, bisa keluar, ya. Sedangkan kan ini karet tertutup. Misalnya kalau ini tertutup semua, kipas berputar, angin mau keluar di mana? Buntu. Jadi sama dengan Anda membeli LED terus Anda bunuh dia. Anda beli LED, Anda suruh dia ngedrop. Walaupun si pedagangnya bilang LED saya tidak ngedrop, Anda buktikan ngedrop atau tidak. Caranya bagaimana? Anda stress test dulu di meja. Video ini sudah saya lakukan di 2020. Ada, makanya Anda sebagai pembeli, calon pembeli, nonton video saya dari awal sampai akhir. Anda saya jamin pintar, ya. Anda saya jamin pintar. Kita stress test dulu bohlam itu. Karena kenapa? Kalau cuma dicoba di depan meja ya 1 menit ya wattnya gede, lama-lama akan ngedrop turun. Ini suhu ruangan 30 derajat ya. Anda tahu di mobil suhu ruangan di mobil berapa? 70, 80, 90 derajat. Nah, bohlam 31 derajat aja ngedrop. Bagaimana suhu di ruangan mesin? Sama dengan Anda menyalakan bohlam di oven. Intinya begitu. Ya, apalagi kondisi macet, ditambah karetnya tertutup semua. Fungsi kipas angin adalah untuk membuang dia punya panas, ditiup panasnya supaya pergi. Ruangan mesin panas, jadi yang ditiupkan itu angin panas. Ditambah ini kebekep. Karena kenapa kebekep? Karena heatsinknya pendek, jadi tertutup semua. Tambahlah bohlam itu ngedrop, umurnya juga pendek, segala macem ya. Nah, kenapa LED ini saya bilang bagus memenuhi syarat ketujuh? Karena ini berputar, angin meniup ke situ, angin bisa keluar dari celah ini. Ya, makanya Anda sebagai pembeli mau beli LED, heatsink makin gede makin bagus. Saya ulangi, heatsink makin gede makin bagus, ya. Makin tinggi makin bagus, makin lebar makin bagus. Intinya seperti itu, ya. Dan LED ini tidak ada hubungan antara bagian yang di luar karet dengan di dalam karet. Jadi bagian yang di luar karet ini bagian kipas itu di ruangan mesin. Bagian yang sini di dalam mesin di dalam headlamp. Ini tidak ada hubungan sama sekali, ya. Jadi di sini tidak ada lobang. Kalau yang ada lobang, ya, yang ada lobang di sininya, memang kalau ini tertutup bekep 100%, si kipas ini berputar. Angin itu bukan keluarnya di celah-celah pinggir sini, tapi dia bisa masuk ke dalam. Masuk ke dalam, yang ikut masuk adalah apa? Debu, air kemungkinan bisa. Makanya kenapa headlamp bisa ngembun, headlamp bisa kotor, gitu ya. Kalau ini saya jamin tidak bakal. Kenapa? Karena karet ke depan di rumah lampu tidak ada hubungan dengan hubungan di belakang. Bener-bener sekat, ya, seperti itu, ya. Jadi Anda harus pahami apa yang saya omongin. Jadi ini untuk Chevrolet dan ini untuk R3. R3 ini udah repeat order. Kedua, beliau takut mudik. Dia sebelumnya sudah beli lampu dengan saya GL3 ya. Kalau nggak salah GL3.
untuk Suzuki R3 dia mau mudik, takut di perjalanan mati, dia mau spare. Nah, dia sekalian beli Cri XHP 50 second generation ya. Barang habis ini sebelum dikirim kita akan kalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi? Jadi nanti pemasangan ya, barang sampai tidak perlu kalibrasi maju mundur. Anda tinggal putar saja. Kalau masih nggak paham silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Nanti saya akan pandu pemasangannya. Kita mengkonversi dari halogen ke LED, memang kita tidak bisa cut off-nya semaksimal halogen karena itu reflektor punya halogen. Kita hanya bisa memaksimalkan ya, seperti itu. Jadi buat Anda yang perfeksionis, ada orang yang perfeksionis mau seperti halogen, ya udah pakai halogen aja. Tapi kalau Anda masih bisa kompromi dengan menggunakan LED, cut off-nya masih bisa istilahnya 90% Anda bisa terima, Anda bisa beli. Tapi kalau Anda merasa gua harus perfeksionis seperti halogen, ya nggak bisa ya, seperti itu. Karena Anda namanya mengkonversi. Terus kalau gitu bagusan pakai proyektor dong. Saya bukannya tidak mau merekomendasikan Anda pakai proyektor, karena kalau pakai proyektor ya outputnya tipis, budget lebih gede, output tipis. Pemasangan harus dilakukan oleh orang yang ahli. Kalau tidak ahli, bagaimana cara mengkalibrasinya, setting kanan kirinya itu, datar, horizontal, vertikalnya. Ya, biaya juga lebih mahal pasti, dan output tipis. Output tipis. Pakai proyektor output tipis, menang lebar dan cut off rapi, itu aja. Ya. Cukup reviewnya. Soal pendinginan penting ya. Jadi nanti habis ini kita kalibrasi menurut mobilnya masing-masing ya. Kenapa saya butuh kalibrasian ya? Karena tiap-tiap mobil dia punya garis ininya berbeda bukaannya. Bukaannya kita akan buka semaksimal mungkin dengan cut off sebagus mungkin ya. Untuk Chevrolet dengan R3 banyak yang mengeluh, Pak, kan mobil saya ada payungnya. Apa sih efek payungnya, Pak? Mengganggu? Tidak. Payung itu tidak mengganggu. Anda mau copot boleh, enggak juga boleh, enggak mengganggu. Yang paling penting adalah supaya output padat itu adalah reflektor bagian atas. Intinya itu, reflektor bagian atas ini bagian paling penting. Bagian bawah tidak penting. Bagian samping nggak begitu penting, kiri kanan nggak begitu penting, atas yang penting. Nah, makanya kenapa saya mengisyaratkan atau saya harus bilang syarat bolam bagus itu bayangan gelap harus kecil dan harus bisa adjustable. Jangan lupa ya, kalau masang ini buka dulu nih klipannya, pasang dulu ininya, klipin. Habis diklipin pasang karet. Ya, pasang karet nih. Pasang karet nih di sini. Habis pasang karet baru bohlamnya masuk. Ya, bola masuk, puter mentok, itu bakal kita sebut biasa jam 11. Nah, puter mentok. Kenapa saya selalu bilang jam 11 tidak di jam 12 saja? Supaya batang ini ya sebagai sumber bayangan gelap tidak langsung mengarah ke bagian atas ini, karena bagian atas itu reflektor paling penting untuk membuat output padat di tengah jalan. Kita geser. Ya, seperti itu. Kita geser nih ke sini. Tapi tetap kita memikirkan dia punya cut off ini dengan yang sebelah kanan kirinya. Nah, makanya barang sebelum dikirim kita akan kalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi? Masih banyak yang bertanya. Memang saya tidak buka secara keseluruhan, tapi clue-cluenya saja. Seperti syarat bolam bagus juga saya tidak pernah saya sebutkan di YouTube ya. Tapi untuk sekarangnya saya, karena banyak orang yang nggak paham juga, kasihan ya, penjual juga banyak yang mau jual mendistribusikan barang-barangnya, tulisannya indah tapi hasilnya nggak sebegitu indah tulisannya ya. Nah, ininya akan kita papas berapa bukaannya beda antara kanan dengan kiri supaya hasilnya lebih maksimal gitu ya. Nah, kalau soal cut off bagus, Anda harus mencari yang bentuknya berupa payung begini ya. Jangan yang berupa daging lebih dari bodi aluminium lampunya. Kenapa? Kalau daging lebih susah untuk dikalibrasi. Kedua, tidak sesuai dengan anatomi dari halogen, karena reflektor tersebut punya halogen, bukan punya HID, bukan punya LED. Jadi kita harus mencari anatomi LED yang sesuai dengan halogen, baru bisa hasilnya maksimal ya, seperti itu. Ya, ini untuk Chevrolet saya sih yakin tidak ada error message, jadi tinggal pasang saja. Ya, nanti akan kita kalibrasi, kita akan ukur lagi tinggi rendahnya segala macam. Nah, ini
Yang ini adalah untuk R3 nanti ya. Sebentar saya cek dulu nyala atau tidak. Nah, ini low beam ya, nyala. Common positif, common negatif harus bisa. Kalau tidak bisa berarti bolamnya jelek ya. Ini common positif, common negatif bisa ya. Bolam ini yang terpenting juga stabil, tidak ngedrop ya. Penting bro, bolam harus stabil, tidak boleh ngedrop. Banyak bolam yang awal wattnya gede-gede, Anda tergiur beli itu, pasti, yakin saya. Tapi Anda tidak tahu di belakang itu bohlam itu bisa ngedrop karena panas, karena drivernya nggak bagus ya, segala macam itu. Makanya pilihlah bohlam yang stabil. Jadi kalau stabil nyalanya segitu ya segitu. Anda jalan dari Jakarta ke Bandung nyalanya segitu. Jangan Anda jalan di Jakarta tol dalam kota terang, Anda sampai di Bandung lampunya meredup 50% ya. Kenapa bisa meredup? Kenapa bisa ngedrop? Ya satu, faktor pendinginan dulu nggak bagus. Seperti yang tadi saya bilang, syarat ketujuh ya. Ini untuk Chevrolet. Nah, yang ini untuk R3 soal payung, so far so good. Payung nggak usah khawatir bro, ya karena nggak mengganggu kok. Anda mau lepas boleh, nggak boleh. Yang penting adalah reflektor bagian atas, ya reflektor bagian atas itu yang penting. Reflektor bagian atas harus bagus kromannya. Kalau kromannya udah jelek, pasti output di tengahnya ada blank spot, tipis segala macem. Ya, payung nggak ada masalah. Nah ini untuk R3 kalau sudah pernah beli GL3, Anda nggak usah lepas ininya, Anda langsung aja tancepin ininya, tinggal putar-putar aja ya, copot lagi ya, tidak ada kaki tiganya, tidak usah dilepas ya, seperti itu. Jadi antara GL3 dengan ini adalah satu saudara ya. Common ground, common positif harus bisa ya. Pemasangan juga tinggal PNP ya, tinggal PNP. Kenapa saya bilang driverless, sudah dirajut oleh nilon. Jadi tahan tarik ya. Kipas angin juga sudah ball bearing, kenceng bro ya. Jadi ini masih ada sisa heatsink. Jadi ini karet tidak menutupi heatsink 100%. Jika tertutup 100% oleh karet, kipas angin berputar, ya angin tidak bisa tembus ke situ. Jadi akan tendang balik. Makanya kenapa kipas banyak rusak. Sebenarnya lifetime kipas ini lumayan awet. Kenapa sih? Kenapa dia sering rusak? Karena kerjanya berat. Kenapa kerjanya berat? Karena si kipas berputar ke situ. Angin tiup ke situ, sedangkan dia buntu. Anginnya kan balik. Sampai-sampai ada orang bilang, "Pak, kan kipasnya tiup ke belakang ya." Setahu saya LED ini semua kipas tuh dorong ke dalam anginnya, bukannya tarik ke belakang. Ya. Dia berputar tapi buntu, ya mau nggak mau anginnya balik. Anginnya balik, si kipas tetap muter begitu, dorong ke situ. Jadi istilahnya ada dorong balik, dorong balik. Jadi kerjanya berat itu kipas. Kerjanya berat, jadi putarannya tidak begitu kencang. Arusnya meningkat ya merusak dia punya transistornya. Karena cara kerja kipas angin brushless kan memindahkan, ada kumparan, dia memindahkan NS begitu ya, medan magnet. Nah, kerjanya berat, ampernya gede, jebol kipasnya. Kipas jebol, kipas mati, LED mati pasti. Nah, kalau gitu Pak, saya beli yang tanpa kipas dong Pak, lebih bagus. Tanpa kipas juga bukan solusi. LED tanpa kipas, wattnya nggak bisa gede, kecil. Ya, kenapa? Karena panas ya. Intinya adalah heatsink sebenarnya, bukannya kipas atau tanpa kipas. Intinya heatsink. Pendinginan bisa bagus kalau ini tinggi dan tidak tertutup, supaya angin kipas bertiup, ada sirkulasi, angin bisa keluar ya. Sama seperti Anda mempunyai kipas angin di rumah ya. Kipas angin di rumah Anda colokin, terus Anda tahan supaya kipasnya tidak muter. Apa yang terjadi? Ya panas kan, macet, panas, apa yang terjadi? Spoolnya kebakar ya. Spool kebakar, ya udah kipasnya mati, rusak. Sama ini juga, dia muter tapi berat, arusnya gede, panas, spoolnya kebakar, rusak kipasnya ya. Oke, terima kasih.